Ayat hari ini adalah Matius 6, ayat 5-15. Mari kita baca bersama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Hari ini saya akan mengubah sedikit nas kita dan berbagi firman Tuhan dengan judul Hati Tuhan yang terkandung dalam doa Bapa kami. Seorang arsitek menilai bangunan-bangunan barat sebagai berikut. Bangunan-bangunan barat mementingkan bagaimana bangunan itu terlihat dari luar. Oleh karena itu, mereka suka menghias dinding luar bangunan. Sebaliknya, bangunan-bangunan timur dikatakan mementingkan pemandangan dari dalam keluar, yaitu pemandangan yang terlihat saat membuka jendela dari beranda atau kamar. Jadi, ketika membangun sebuah bangunan yang dianggap penting pemandangan apa yang akan terlihat saat memandang keluar dari dalam. Bangunan yang paling representatif mungkin adalah Byeonsan Sowon di Andong. Saya sepertinya pernah mengunjunginya sekitar 20 tahun yang lalu saat melayani sebagai seorang staf. Di sana ada sebuah pavilion yang disebut Mandaeru, yang dibangun hanya dengan pilar-pilar tanpa dinding. Jika naik ke atas dan memandang pemandangan di luar, di antara pilar-pilar itu terbentang pemandangan seperti lukisan cat air di atas sebuah partisi lipat. Di bawah gunung, air mengalir dan gunung terlihat di depan. Bahkan sekarang pun, sekian yang cukup indah. Pengen dipikiris. Jika berada di sini, puisi dan lagu yang tersimak. Belakangan ini, di berbagai kota juga ada desa-desa Hanok yang dilestarikan. Di antara keindahan arsitektur tradisional Korea, orang sering berbicara tentang Cheoma Itisan dari Hanok. Saat melihat lekukan lembut dari Cheoma, kita merasa bahwa pemandangan yang terbentang di bawahnya sangat indah. Baik pemandangan luar yang menyatu dengannya, maupun pemandangan yang terlihat dari dalam keluar di bawah Cheoma. Namun, Cheoma ini tidak hanya memiliki penampilan luar yang indah, tetapi juga hati yang indah yang penuh perhatian kepada orang lain, yaitu sisi dalamnya. Cheoma kita, secara unik, seringkali dimulai dari dalam rumah, tetapi melampaui pagar dan menjulur keluar. Dengan demikian, ruang di bawah Cheoma menjadi semacam ruang bersama, yang digunakan tidak hanya oleh penghuni rumah, tetapi juga oleh orang-orang dari luar. Sebuah sudut kecil dari ruang rumah diberikan kepada orang-orang luar agar mereka dapat beristirahat sejenak dari terik matahari musim panas dan berteduh dari hujan deras yang tiba-tiba turun di musim hujan. Mereka tidak serakah dengan berkata, "Semua ini milikku," dan tidak bersikeras, "Milikku hanya boleh digunakan untuk diriku sendiri." Di dunia ini, atap dibuat sedikit lebih panjang dari yang saya butuhkan, dan tempat dibiarkan sedikit lebih luas dari yang saya perlukan. Menciptakan ruang kecil untuk berteduh dari matahari dan hujan bersama-sama. Demikianlah ruang di bawah Cheoma tercipta. Seperti ini, di dalam Cheoma kita terkandung hati yang penuh perhatian kepada orang lain. Di bawah Cheoma, kita terhubung dan terjalin dengan orang lain secara alami tanpa merasa terbebani. Pikiran yang terkandung dalam Cheoma ini juga merupakan hati Tuhan kita yang dinyatakan dalam nas hari ini. Hati yang memperhatikan kita. Hati Tuhan kita yang ingin menghubungkan kita dengan Allah dengan cara apapun, terungkap dengan baik dalam doa yang diajarkannya sendiri. Pertama, hati itu dinyatakan dalam objek doa ini, yaitu dalam masalah kepada siapa kita berdoa. Mari kita baca bersama ayat 9.
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Amin. Yesus memulai doa dengan Bapa kami yang di sorga. Artinya kita berdoa kepada Bapa kita yang di sorga. Ini terdengar sangat wajar, tetapi sangat berbeda dengan doa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 7 mencatat contoh doa yang salah, yaitu cara orang yang tidak mengenal Allah berdoa. Tuhan mengatakan bahwa doa mereka adalah doa yang bertele-tele dan banyak kata-kata. Singkatnya, doa orang yang tidak mengenal Allah dapat dilihat sebagai doa yang tidak memiliki objek dan tidak mempertimbangkan objek doa. Mereka tidak berdoa kepada suatu pribadi yang mendengar doa mereka. Melainkan terkandung dalam doa mereka, pemikiran bahwa mereka hanya perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus. Kita mungkin sering mendengar kata-kata seperti ini di sekitar kita. Kata-kata yang terdengar seperti doa. Misalnya, adegan Binaida, Binaida dalam film atau drama, atau judul lagu populer beberapa tahun lalu seperti Abracadabra. Abracadabra ini sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa, hanya seperti mantra Simsalabim. Bagaimanapun, orang sering meneriakkan hal-hal seperti ini sambil melakukan tindakan yang mirip dengan berdoa. Ada juga Maha Prajnaparamita, yang dihafalkan dalam agama lain. Saya hampir menghafalnya, karena saya lulus dari SMP Buddhis, jadi seorang pendeta bisa menghafal sutra Buddhis. Meskipun terdiri dari karakter Tionghoa yang terdengar mengesankan, bagi orang biasa itu adalah kata-kata tanpa arti. Itu tidak dijelaskan artinya, dan hanya dihafalkan seperti mantra tanpa makna. Orang yang tidak mengenal Allah berpikir bahwa dengan mengulang-ulang sihir dan mantra tanpa arti, itu menjadi doa. Ini karena mereka menganggap bukan objek-objek doa yang penting, melainkan kesungguhan dan ketulusan pendoa. Namun, Tuhan kita dengan tegas memperingatkan dalam ayat depan, agar kita tidak meniru doa semacam itu. Ada objek yang jelas yang mendengar doa. Jadi, bukan berarti dengan mengulangi kata-kata tanpa arti seperti berilah-berilah kepada Allah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena Allah sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Seharusnya seperti inilah objek doa itu. Bukan mengetahui setelah kita berdoa, tetapi sudah mengetahui apa yang dibutuhkan orang itu. Apa yang dibutuhkan anak itu sebelum ia berdoa. Barulah ia bisa menjadi objek doa. Doa bukanlah tentang memberitahu dan menyampaikan apa yang dibutuhkan kepada objek doa dengan meminta secara kuat atau memohon dengan gigih atau mendapatkan sesuatu yang tidak mau diberikan dengan cara mengganggu. Doa adalah mendekati Allah yang sudah mengetahui semua kebutuhan kita secara pribadi. Jadi kita tidak berdoa hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jika kita berdoa dengan cara yang matang seperti ini dan menjalani kehidupan doa untuk waktu yang lama, kehidupan doa kita dapat bertumbuh dan menjadi dewasa. Ketika kita menjadi dewasa seperti itu, kita akan menemukan diri kita berdoa untuk mengetahui hati Allah dan kehendak Allah. Doa yang diajarkan Tuhan kepada kita memberitahu bahwa ada objek yang jelas yang mendengar doa ini. Tuhan kita secara khusus memanggil Allah yang mendengar doa itu sebagai Bapa kami yang di sorga. Ungkapan ini sangat penting dalam doa. Pertama, yang di sorga bukanlah sekadar makna spasial. Itu bukan hanya menyatakan di mana Allah berada, melainkan mengartikan sifat transenden Allah, sifat maha tahu dan maha kuasa Allah. Allah memiliki kuasa untuk mengabulkan doa. Nah ini zaman Yunilot, Bob Peshmi. Kata ini menunjukkan hubungan yang akrab dengan Allah. Artinya ada keakraban yang membuatnya bisa mengabulkan doa kita. Karena dia bukan Bapa orang lain, melainkan Bapa kami. Jika salah satu dari yang di sorga yang berarti kuasa dan Bapa kami yang berarti hubungan ini hilang, ia tidak bisa menjadi objek doa. Misalnya, meskipun seseorang sekaya dan seberkuasa Elon Musk, ia tidak memiliki hubungan apapun dengan saya. Jadi, ia bukan objek doa. Sebaliknya, seorang ayah jasmani memiliki hubungan tetapi terkadang tidak memiliki kuasa. Ini adalah kisah ketika anak sulung saya masih di taman kanak-kanak. Saat itu, di Jerman tempat saya belajar, pendidikan gratis, tetapi ada biaya-biaya kecil yang harus dibayar seperti uang makan siang. Sebagai seorang mahasiswa asing, biaya itu cukup memberatkan. Jadi, saya mengirim anak saya ke taman kanak-kanak dengan jadwal untuk menjemputnya tepat sebelum makan siang. Suatu hari ketika saya menjemputnya, anak saya menangis terseduh-seduh di jalan pulang dari taman kanak-kanak. Saya sangat terkejut karena dia adalah anak yang biasanya tidak terlalu menunjukkan emosinya. "Kenapa?" tanya saya. Dan anak saya menjawab sambil menangis terseduh-seduh. "Aku ingin makan mie, tapi mereka tidak memberikannya."
Meskipun saya menjemputnya pada waktu yang sama, sepertinya jadwal taman kanak-kanak hari itu sedikit lebih cepat. Anak-anak mulai makan siang lebih awal. Anak-anak yang mendaftar makan siang, yaitu yang sudah membayar, diberi spaghetti, sedangkan anak kami yang tidak mendaftar sepertinya diberi beberapa potong roti agar tidak menunggu begitu saja sampai saya datang. Sepertinya itulah yang membuatnya sangat sedih. Saya mencoba menghiburnya dengan berkata, masakan ibu lebih enak. Tetapi dalam perjalanan pulang, anak saya menangis terseduh-seduh untuk waktu yang lama. Dan melihat anak saya yang terisak-isak itu, hati saya sebagai seorang ayah juga terasa sakit. Ini adalah kasus di mana ada hubungan tetapi tidak ada kuasa. Saya adalah ayah yang kurang mampu, yang memiliki hati untuk memberikan hal yang lebih baik, lebih hebat dari sekadar mie. Tetapi kurang memiliki kemampuan untuk memberikan kelimpahan kepada anak saya. Allah yang kita doakan adalah Bapa kami yang di sorga. Dia adalah pribadi yang memiliki kuasa maha tahu dan maha kuasa, sekaligus memiliki kasih yang tak terbatas kepada kita. Kita harus tahu dengan jelas kepada siapa kita berdoa. Hal pertama yang harus diingat dari doa yang diajarkan Tuhan kita adalah ini. Bapa kami yang di sorga. Sekarang, saya akan mencoba mengulas nas ini bersama dengan keseluruhan struktur doa Bapa kami. Struktur doa Bapa kami dapat dipahami melalui sapaan doa yang baru saja kita lihat, yaitu Bapa kami sebagai objek doa. 3 permohonan pertama terhubung dengan Bapa, dan 3 permohonan terakhir terhubung dengan kita. Bapa kami. 3 permohonan pertama yang tidak ada dalam terjemahan Matius jika diterjemahkan secara harfiah adalah sebagai berikut. Permohonan tentang nama Bapa, kerajaan Bapa, dan kehendak Bapa. Permohonan agar nama Bapa dikuduskan, kerajaan Bapa datang, dan kehendak Bapa terjadi. 3 permohonan terakhir terhubung dengan kita. Kita berdoa dalam 3 doa terakhir untuk makanan kami yang secukupnya, pengampunan dosa-dosa kami, dan agar kami tidak dibawa ke dalam pencobaan tetapi dilepaskan dari yang jahat. Arti dari setiap ayat akan saya analisis suatu saat nanti jika ada kesempatan, mungkin saat ibadah Rabu. Hari ini, mari kita pikirkan makna doa Bapa kami dalam lingkup yang lebih besar, dalam jangkauan yang luas, di dalam hubungan Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, ada 2 kalimat khusus yang menghubungkan kita dan Bapa. Pertama adalah ayat 10. Mari kita baca bersama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Tuhan berdoa agar kehendak Bapa terjadi. Di sini, Tuhan tidak hanya berdoa agar kehendak Bapa terjadi. Secara khusus, dia menambahkan kalimat pendek di depannya. Tuhan berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Agar bumi tempat kita tinggal menjadi seperti sorga, yaitu agar kehendak Bapa terjadi sepenuhnya dan berlimpah, tidak hanya di sorga, tetapi juga di bumi. Tuhan kita mengajarkan kita doa yang menghubungkan sorga dan bumi. Ada satu lagi kalimat yang serupa, yaitu ayat 12. Mari kita baca bersama juga ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita meminta agar dosa kita diampuni, tetapi di sini arahnya berlawanan dengan ayat 10 sebelumnya. Jika ayat 10 arahnya bumi menjadi seperti sorga, maka ayat 12 arahnya adalah Bapa menjadi seperti kita. Secara harfiah, arahnya seperti itu. Kita berdoa agar Bapa mengampuni dosa seperti kita. Yang penting dalam kedua kalimat ini adalah hubungan. Dalam doa Bapa kami, Tuhan kita berdoa agar bumi menjadi seperti sorga. Dan Tuhan kita berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Allah bukanlah seperti manusia yang mudah lupa, yang wajahnya bisa berubah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, tetapi kita berdoa agar Dia mengampuni dosa kita seperti itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa sorga dan bumi tidak dapat terhubung satu sama lain, karena memang perbedaannya bagai langit dan bumi. Manusia dan Allah juga dianggap tidak dapat terhubung, karena pada dasarnya mereka adalah makhluk yang berbeda. Ada garis yang ditarik di antara keduanya. Ada garis tebal yang ditarik antara sorga dan bumi, dan antara Allah dan manusia. Namun, dalam doa yang Tuhan ini, keduanya saling terhubung. Bumi yang menjadi seperti sorga, Allah yang menjadi seperti manusia. Sorga dan bumi saling terhubung. Manusia dan Allah saling tumpang tindih. Pemikiran inti yang terkandung dalam doa Bapa kami adalah ini. Menghapus garis tebal yang telah ditarik. Hal-hal yang tidak dapat terhubung menjadi terhubung, dan hal-hal yang sangat berbeda menjadi satu. Doa yang ingin diajarkan Tuhan terus menghubungkan dua hal yang berlawanan seperti itu. Beberapa waktu lalu, saya melihat berita seperti ini. Ini adalah kisah tentang komunitas Dail yang terkenal di Cheongyangni.
Saya akan membacakan sebagian dari isi artikel tersebut. Dapur Umum Bab 4 dari Yayasan Kesejahteraan Dale, yang dimulai di bawah jembatan Dapsimni pada tahun 1988, menghadapi krisis besar setelah sekitar 30 tahun. Ini disebabkan oleh perubahan topografi wilayah saat kompleks apartemen bertingkat tinggi yang baru dibangun di daerah stasiun Cheongyangni yang dulunya terbelakang. Banyak dari Anda mungkin pernah menjadi sukarelawan membagikan makanan di dapur umum ini. Sebenarnya, tempat itu dulunya adalah desa kumuh di dekat stasiun, yang sebagian besar dihuni oleh orang miskin dan pekerja seks. Suatu saat, pembangunan terjadi dan apartemen seperti yang terlihat di belakang foto itu dibangun. Kemudian, penghuni apartemen mengajukan keluhan karena harga apartemen mereka akan turun. Alasannya adalah para lansia tunawisma yang menerima kotak makan siang makan di sekitar kompleks apartemen, yang tidak sedap dipandang dan membuat kompleks menjadi kotor. Pepatah, batu yang datang menggelinding menggeser batu yang sudah ada, benar-benar terjadi di sini. Bahkan, penghuni apartemen menyatakan akan memboikot toko-toko yang memberikan donasi kepada Bab 4. Akibatnya, beberapa toko di dalam kompleks itu harus tutup. Penghuni apartemen, karena keinginan mereka tidak terwujud, dikatakan mencoba membangun tembok antara komunitas Bab 4 dan apartemen. Ini untuk mencegah para tunawisma masuk ke dalam apartemen. Seperti ini, di berbagai tempat di mana orang hidup hari ini, garis-garis sedang ditarik. Kejadian di mana anak-anak dari apartemen lain dilarang bermain di taman bermain apartemen kita. Kejadian di mana jalan di antara kompleks apartemen ditutup, membuat sekolah yang bisa dijangkau dalam beberapa menit dengan jalan lurus harus ditempuh dengan berputar di sepanjang dinding luar apartemen. Di berbagai tempat di mana kita tinggal, garis-garis sedang ditarik dan tembok-tembok sedang dibangun. Saudara-saudari, doa yang diajarkan Tuhan ini mengarah ke arah yang berlawanan dengan gerakan orang-orang yang narik garis dan membangun tembok ini. Tuhan mengajarkan doa kepada orang-orang untuk menyerahkan sorga kepada bumi, agar orang-orang dapat datang kepada Bapa Surgawi. Dalam doa Tuhan ini, sorga dan bumi, manusia dan Allah menjadi satu. Dan Allah itu mendekati kita dengan akrab sebagai Bapa kami. Jemaat yang terkasih, nenek moyang kita membuat tritisan Oma untuk orang-orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Melalui tritisan itu, mereka membuat bagian dalam rumah dan luar rumah saling terhubung. Di dalam doa Bapa kami ada hubungan seperti ini. Tuhan kita melalui doa yang diajarkannya sendiri, menghubungkan sorga dan bumi, dan menyatukan kita dengan Allah. Dia menemukan kembali bab kami yang di sorga bagi kita yang telah kehilangannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, di minggu terakhir bulan Desember 2025, saya ingin mengajukan satu proposal yang sangat penting kepada komunitas kita. Seperti yang telah saya katakan, doa Bapa kami memiliki pemikiran dasar di mana sorga dan bumi terhubung dan Allah dan manusia terjalin. Namun, gereja kita menggunakan doa Bapa kami yang agak unik. Ketika saya pertama kali datang ke gereja kita dan mendengar alasannya, saya sepenuhnya bersimpati dan setuju. Namun, seiring berjalannya waktu, pemikiran saya sedikit berubah, yaitu pemikiran bahwa doa Bapa kami yang dihafalkan di gereja kita dapat menimbulkan rasa canggung bagi mereka yang pertama kali mengunjungi gereja kita. Sesuatu yang akrab bagi kita pada suatu saat dapat menjadi garis yang harus dilewati, tembok yang harus diruntuhkan bagi orang lain. Kata Alkitabiah tidak berarti secara harfiah sesuai dengan tulisan Alkitab. Selain itu, seperti yang saya jelaskan sejenak saat menyampaikan firman hari ini, terjemahan yang lebih dekat dengan bahasa aslinya sudah disediakan oleh Sinode Agung denominasi kita. Oleh karena itu, sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab jika kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang disediakan oleh denominasi. Dan yang paling Alkitabiah adalah menghapus garis antara di dalam dan di luar gereja, dan meruntuhkan tembok yang dibangun tanpa disadari. Alkitab selalu dan senantiasa berbicara tentang ini. Selama bukan orang yang termasuk dalam aliran sesat, selama bukan mereka yang mengacaukan komunitas, Bapa Surgawi harus dapat dipanggil tanpa halangan oleh kita semua yang telah menjadi saudara dan saudari. Terakhir, pemikiran ini juga merupakan semangat dasar dari Meta Church yang telah diupayakan oleh gereja kita selama ini. Menghilangkan semua hak istimewa dan rasa memiliki hak istimewa di hadapan Injil, membuat orang masuk ke dalam komunitas dan menikmati berkat menjadi anak Allah, persekutuan yang indah itu. Bukan hanya membuka tritisan, tetapi membuka halaman dan kamar untuk bersama,
menangis bersama, tertawa bersama, dan menikmati anugerah persekutuan. Yang bongdikshibun ya desu syafra inthai de gereja kita selama ini. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar mulai dari ibadah minggu pertama tahun depan, kita menggunakan terjemahan baru doa Bapa Kami yang disahkan oleh Sinode Agung Gereja Presbyterian, Tonghap. Secara pribadi, saya telah berdoa untuk masalah ini selama sekitar 1 tahun, dan setelah beberapa kali diskusi dalam rapat majelis yang lalu, majelis telah menyetujui dan memutuskan demi kesatuan gereja. Hati untuk menghapus garis yang ditarik antara kita dan mereka pada suatu saat. Hati untuk meruntuhkan tembok yang dibangun antara gereja dan dunia pada suatu saat. Hati untuk mencoba menghilangkan hak istimewa dan rasa memiliki hak istimewa yang telah mengakar pada suatu saat. Hati untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain, meskipun sangat baik bagi kita, dalam doa Bapa Kami. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana jika kita mengakhiri tahun ini dan memulai tahun baru 2026 dengan hati seperti ini? Untuk sementara waktu, kita semua mungkin merasa sedikit tidak nyaman. Namun, mari kita ingat Yesus yang suatu saat paling tidak nyaman demi kita. Hati yang ingin menyampaikan Bapa Kami yang terkandung dalam doa yang diajarkan oleh Yesus itu kepada semua orang. Hati yang ingin membuat semua orang dapat memanggil Bapa Kami dengan nyaman. Semoga semua jemaat kita dapat mengakhiri tahun ini dengan baik dan membuka tahun baru dengan hati itu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Mari kita pikirkan Bapa Kami, agar Dia dapat menjadi Bapa bagi kita semua. Bukan hanya Bapa bagi kita sendiri. Periksalah apakah ada bagian yang telah mengakar dalam diri saya dan komunitas kita, dan berikan kami hati yang lembut dan terbuka untuk bersama-sama memanggil Allah sebagai Bapa kami, bukan dengan hak istimewa. Semoga semua garis di dalam hati kami dihapus, dan semua tembok di dalam gereja kami diruntuhkan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Pater Hemon, ho entoi suranois. Terima kasih karena kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Saat kami mengakhiri tahun 2025, kami merenungkan apakah ada sesuatu yang telah mengakar atau hak istimewa dan rasa memiliki hak istimewa yang mulai tumbuh di dalam diri kami. Jika ada garis yang ditarik di dalam diri kami tanpa kami sadari, jika ada tembok yang muncul di antara kami tanpa kami sadari, ya Tuhan, hapuslah dan singkirkanlah. Dan biarlah kami menjadi komunitas di mana semua orang dapat dengan bebas memanggil Allah di sorga sebagai Bapa kami. Sebuah komunitas yang terus memelihara dan menjaga keindahan itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.